Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Para frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus di bagian akhir Injil harusnya membuat kita merasa tersanjung, bangga. Karena apa? Kita diberikan anugerah istimewa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya Aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Para frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus di bagian akhir Injil harusnya membuat kita merasa tersanjung, bangga. Karena apa? Kita diberikan anugerah istimewa oleh Tuhan untuk mampu mengetahui apa yang orang lihat tapi mereka tidak mampu melihatnya, maknanya maksudnya. Juga mendengar banyak hal tetapi tidak mengerti maksudnya. Dan memang dalam hidup kita sama-sama melihat kenyataan hidup, kita sama-sama mendengar berita yang sama, tapi apakah setiap orang bisa menangkap rahasia kerajaan Allah di balik kenyataan yang sama-sama kita lihat dan kita dengar? Nah, inilah yang membedakan kita, orang spesial dan orang khusus di tangan Yesus. Dan dalam bagian awal Injil, Yesus bilang apa? Ketika murid-murid bertanya, "Mengapa engkau menyampaikan perumpamaan kepada orang lain, tapi kepada kami tidak?" Dia bilang apa? Kepada kamu diberikan karunia khusus untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, setiap hari banyak orang yang berdoa, "Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Kita minta kerajaan Allah itu datang, kerajaan surga itu datang, dan memang didatangkan Allah. Tapi kemudian apakah semua orang menemukan surga dalam hidup? Belum tentu. Hari Minggu mungkin ada yang mendengar ketika saya berbicara dan berkhotbah tentang
Tuhan itu selalu datang dalam hidup kita, menyapa kita, bercakap-cakap dengan kita, persis seperti Dia datang kepada Abraham, persis seperti Dia datang kepada rumah Marta dan Maria. Tuhan pun selalu datang ke rumah kita, ke keluarga kita, ke tempat kerja kita, menyapa kita, ingin bercakap-cakap dengan kita. Tapi apakah kita mampu menemukan kehadiran Tuhan? Tidak mudah. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus, kamu itu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan Allah. Dan dalam ajaran Katolik, ada yang namanya discernment. Discernment itu kejernihan roh untuk mampu menemukan apa yang seperti bahasa Yesus, dilihat banyak orang tapi mereka tidak tahu. Didengar banyak orang tapi mereka tidak paham. Contoh, kitab suci ini kan bisa dibacakan dan didengar oleh banyak orang. Apakah semua orang yang membaca dan mendengarnya mampu memahami isinya? Belum tentu. Tapi bagaimana supaya kita mampu memahami isi-isinya? Inilah yang dimaksudkan dengan discernment. Kejernihan roh untuk membuat kita mampu melihat apa yang tak dapat kita lihat dengan kemampuan manusiawi. Dan ini butuh spiritualitas. Discernment ini beda tipis dengan ada yang istilahnya intuisi. Kalau kita belajar filsafat itu ada namanya intuisi. Intuisi itu ketajaman berpikir untuk melihat sesuatu dan makna di balik sesuatu. Tapi bedanya kalau intuisi itu hanya sebagai sebuah profesionalitas, tapi discernment itu sebuah spiritualitas. Mungkin intuisi itu butuh orang-orang khusus yang memang terpelajar untuk terbiasa berpikir. Tapi kalau discernment tanpa kita sekolah tinggi pun bisa. Karena ini tentang keterbukaan terhadap roh Allah yang berpikir dan berbicara atau bekerja dari dalam diri kita. Maka semua orang bisa mempunyai itu. Dan itulah kenapa Yesus bilang, kamu itu diberikan karunia khusus untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Nah, kunci agar roh itu bekerja di dalam diri kita itu apa? Ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Jangan memiliki ketebalan hati. Butuh hati yang tipis. Ketebalan hati itu artinya hati yang tertutup terhadap bisikan suara Allah. Sedangkan hati yang tipis itu hati yang peka untuk terbuka mendengar bisikan suara Allah. Mungkin masih ada yang ingat cerita hari apa itu ketika saya pergi olahraga di Sangkariang. Saya mulai pemanasan, tiba-tiba 2 orang anak bernama Vira dan Renol datang menghampiri. Saya tidak kenal sedikit pun mereka itu. Kemudian mereka macam pingin untuk jogging dengan saya. Lalu saya panggil dan saya ajak. Lalu kita jogging samaan. Lalu sedikit memberikan ucapan happy weekend gitu. Dan untuk saya kehadiran mereka itu adalah bukti kalau Tuhan itu selalu mengirimkan malaikat pelindung dan malaikatnya untuk menjaga dan memberikan dan menyadarkan saya bahwa Eman, kemana saja engkau pergi itu Tuhan tidak pernah membiarkan kamu sendiri. Tapi tidak akan ada kesadaran untuk menangkap itu kalau hati tidak terarah dan terbuka pada Tuhan. Maka kunci untuk kita mengetahui banyak rahasia kerajaan Allah dan bahwa Allah itu selalu hadir dalam diri, hidup dan perjuangan hidup kita sehari-hari kalau kita memiliki hati yang terbuka dan terarah kepada Allah. Itu saja kuncinya. Maka kita semua punya kans untuk menjadi orang-orang spesial. Orang-orang yang dalam bahasa Yesus dalam Injil banyak ahli Taurat dan banyak orang-orang para nabi yang ingin mengetahui apa yang kamu lihat dan memahami apa yang kamu dengar, tapi tidak bisa. Padahal ini ahli loh, ahli, tapi tidak bisa. Dan memang banyak orang hebat, pemikir hebat, pembicara hebat dalam hidup, belum tentu mereka tampak dan tampil sebijak para Romo yang tidak sekolah tinggi atau kardinal mereka. Kenapa? Punya spiritualitas. Nah, inilah yang dimiliki oleh Musa dalam bacaan pertama. Musa itu macam asik sekali kalau dia bicara dengan Allah. Apapun yang terjadi dengan umat Israel, Musa sudah paham lebih dahulu. Kenapa? Dia selalu punya hati terbuka terhadap bisikan suara Allah, mendengar kata-kata Allah. Maka dalam apapun kesulitan hidup bangsa Israel, entah kelaparan, entah kesakitan, entah apapun yang terjadi dengan mereka dalam siarah hidup, perjalanan keluar dari perbudakan Mesir, Musa selalu sudah lebih dahulu mengetahui karena ia sering bercakap-cakap dan berbicara dengan Allah. Termasuk dalam bacaan pertama hari ini, apa yang akan terjadi di Sinai dan apa yang Tuhan akan katakan kepada umat Israel di Sinai. Musa sudah tahu lebih dulu.
Jadi kalau mau menjadi pribadi yang gampang mengerti rahasia hidup dan mengalami kehadiran Allah dan kerajaan Allah dalam setiap hidup yang konkret sehari-hari, buka hati kita kepada Tuhan, buka pikiran kita kepada Tuhan, biarkan Roh Kudus menghuni hati dan pikiran, sehingga apa yang dikatakan dengan discernment, kejernihan roh untuk melihat dan memaknai setiap hidup sebagai bukti penyelenggaraan Allah yang paling konkret dapat kita temukan dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati kita.